Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Suara Malam. Untuk cerita kali ini kita akan membawakan kisah tentang geng motor Serigala Malam. Dan sebelum kita lanjut ke dalam inti ceritanya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Suara Malam. Dan bagi teman-teman yang ingin dibacakan ceritanya, kirim saja ceritanya di email yang akan tertera di dalam deskripsi. Dan seperti apa kisah untuk kali ini? Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Geng motor Serigala Malam adalah legenda di kota mereka. Bukan hanya karena keberanian mereka merampok dan menghadapi geng-geng lain, tetapi juga karena rumor bahwa pimpinan mereka yaitu Bara tidak bisa mati. Bara bukan hanya pimpinan, dia adalah ikon. Seorang pria besar dengan luka bakar di wajah yang justru menjadi lambang ketangguhannya. Setiap anggota geng motor memiliki cerita sendiri-sendiri. Rico, si tangan kanan Bara, adalah ahli strategi yang selalu tenang meski dalam tekanan. Tony yang dijuluki tulang baja adalah petarung brutal dengan tubuh besar dan suara lantang. Ada juga Danu, mekanik dan supir andalan mereka yang mampu merakit motor dari rongsokan. Selain mereka, ada anggota muda seperti Andi yang baru saja bergabung tetapi ingin membuktikan dirinya. Malam itu, setelah merampok gudang senjata milik geng pesaing, mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui hutan tua yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Bara tidak percaya tahayul dan keyakinannya membuat semua anggota mengikuti perintahnya tanpa adanya bertanya. Saat mereka melaju di jalan yang gelap, Tony berbicara tentang rumor-rumor yang sering terdengar tentang hutan itu. Katanya ada orang yang masuk ke sini dan gak pernah keluar lagi, ujar sambil ketawa. Andi yang berada di belakang tampak gelisah. Besok bos, kita yakin jalan ini aman. Bara menunggu. Kau takut, Andi? Kalau iya, mungkin kau harus tinggal di rumah saja. Serigala Malam tidak butuh pecundang. Tony dan anggota-anggota lainnya tertawa, tetapi Andi hanya diam, menggenggam setang motor erat-erat. Kita sudah melewati banyak hal lebih berbahaya dari ini, ujar Rico, mencoba menenangkan. Fokus saja ke jalan, hutan ini cuma pohon dan tanah, tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, suasana menjadi aneh. Kabut mulai turun, dan udara berubah dingin. Pepohonan di sekitar jalan terlihat semakin lebat, menutupi sebagian besar cahaya bulan. Danu yang mengendarai motor di belakang memperlihatkan sesuatu. Bos, kita udah melewati pohon dengan tanda silang ini 3 kali. Ya ini kayaknya muter-muter. Bara mengabaikannya. Kau bicara omong kosong, Danu. Fokus ke motormu. Namun di dalam hati, Bara merasakan kegelisahan yang sama. Jalan yang semula terlihat seperti jalan pintas, kini terasa seperti labirin yang tak berujung. Setelah setengah jam, motor Andi tiba-tiba mati, diikuti oleh motor-motor lain satu persatu. Ada apa ini? Tanya Tony, memeriksa motornya. Aku baru tunat motor ini minggu lalu. Harusnya gak ada masalah. Danu turun dan memeriksa. Gak masuk akal. Semua mesin baik-baik saja, tapi gak ada yang mau nyala. Saat itu Bara turun dari motornya, mengamati sekeliling. Suasana semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik, burung, ataupun angin. Yang terdengar hanyalah nafas berat mereka dari bisikan samar-samar seolah berasal dari pohon. Ada sesuatu di sini, bisik Rico. Dari balik kabut, langkah berat mulai terdengar, perlahan mendekat.
Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Kabut di depan mereka bergerak, seperti membuka jalan untuk sesuatu yang besar. Bara, sebuah suara bergema dari Bara. Sebuah suara bergema dari dalam kabut dan menyeramkan, seperti suara yang orang berbicara bersamaan. Sosok hitam besar muncul dari kabut belakang. Tubuhnya tinggi dan gelap seperti bayangan pekat, dengan mata yang menyala yang menatap langsung ke arah Bara. "Siapa kau?" Bara menantang, meski suaranya terdengar sedikit bergetar. Bayangan itu tertawa. "Lupa padaku. 5 tahun lalu kau melarikan diri dari api itu. Tinggalkan mereka. Kau menyelamatkan dirimu sendiri, Bara, dan membiarkan orang lain mati." Rico menoleh ke arah Bara dengan tatapan bingung. "Apa maksudnya, bos? Apa ini soal kebakaran itu?" Bayangan itu mendekat. 5 tahun lalu, panti asuhan sudah terbakar. Kau mendengar mereka memanggilmu. Kau bisa menyelamatkan mereka, tapi kau memilih untuk melarikan diri. Wajah Bara menegang. Dia ingat waktu malam itu. Kebakaran hebat yang menghabiskan panti asuhan tempat dia dibesarkan. Dia berhasil kabur, tapi meninggalkan teman-teman yang terjebak di dalam. Dia selalu membenarkan tindakan dengan mengatakan tidak apa-apa. Dia selalu membenarkan tindakan dengan mengatakan dia tidak punya pilihan. "Itu bukan salahku. Itu bukan salahku," Bara berteriak. "Aku tidak bisa menyelamatkan mereka semua." "Tapi kau bahkan tidak mencoba," balas bayangan itu. Bara mencabut pisau dari sabuknya, melangkah maju, dan menyerang bayangan itu. Namun, pisau yang hanya menembus udara kosong, bayang itu tertawa keras, mengulurkan tangan seperti cakar dan mencengkram Bara. Tubuh Bara membeku, matanya melebar. Para anggota geng motor melarikan diri, tetapi kaki mereka seperti tertahan oleh akar-akar yang muncul dari tanah. Rico berteriak, "Lepaskan dia!" Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bayangan itu menarik Bara ke dalam kabut. Jeritanya menggema di seluruh hutan, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika kabut mulai menghilang, tubuh Bara sudah tidak ada. Motornya berdiri diam, seperti tidak pernah disentuh. Anggota geng yang tersisa melarikan diri dari hutan, namun mereka tidak pernah bisa melupakan malam itu. Serigala malam kabur dan dengan para mantan anggotanya membawa trauma mendalam. Legenda Bara terus hidup. Orang-orang sering melihat sebuah motor hitam melaju sendiri di jalan-jalan sepi, diikuti oleh suara raungan mesin dan tawa menyeramkan. Beberapa yang berani mendekati motor itu menghilang tanpa jejak, seperti bara yang tertelan oleh kabut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di dalam kolom komentar. Dan nantikan kisah selanjutnya, horor lainnya, tetap di channel Suara Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.